kami diskusikan tentang PKM apa yang akan kita pilih, dan finally balik lagi di Prokes, Profesi Podcast di episode ke-39. Dan di sini kita udah ditemenin sama kakak-kakak yang berhasil memenangkan dan mengharumkan nama Universitas Negeri Makassar. Halo Kak Yura dan Kak Dedi. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Kak, mulai dari Kak ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnalia Kadir, bisa dipanggil Yuna. Sekarang saya semester 5, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika. Oh iya, jadi ini Kak Yuna adalah mahasiswa dari Fakultas MIPA, jurusan Matematika, angkatan 2018, dan berhasil memenangkan juara 1 poster di Timnas kemarin. Terus ada Kak Dedi juga di samping saya. Bisa diperkenalkan dirinya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Rizaldi, orang biasa panggil saya Dedi. Kalau saya jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya sudah semester 7 dan insya Allah akan selesai tahun depan. Amin, mantap nih. Jadi Kak Dedi ini kemarin berhasil memenangkan juara 2 poster dan juara 3 presentasi di Timnas ke-33 tahun 2020. Nah, di sini aku mau tanya nih Kak sama Kak Dedi sama Kak Ina, gimana sih Kak persiapannya Kakak sebelum mau mulai Timnas? Persiapan dari jauh-jauh, berapa bulan persiapannya? Dari Kak Ina dulu. Ya, baik. Kalau berbicara persiapan, tentunya mulai dari kita susun proposal itu mulai dari matematika adakan kayak perekrutan dan pembentukan anggota tim, kemudian penunjukan dosen pendamping. Nah, setelah kami punya satu tim, kami diskusikan tentang PKM apa yang akan kita pilih, dan finally kita pilih PKM GFK. Terus kemudian kita cari tahu, oh ternyata PKM GFK itu harus begini-begini. Terus cari judul, dan judulnya kebetulan saya tertarik mengenai sampah, karena kebetulan sampah di Indonesia saat ini kan kita tahu Indonesia adalah penyumbang sampah kedua terbesar di dunia. Jadi agak tertarik untuk mengangkat judul tentang sampah. Terus kemudian kita susun proposal, take video, kemudian tunggu hasil, dan ternyata lulus pendanaan seperti itu. Dalam satu timnya itu Kakak ada berapa orang? Ada 3 orang. Ada 3 orang ya Kak. Itu dari fakultas MIPA semua atau ada fakultas lain juga? Oh ya, timnya kan ada 3 orang. Saya dari matematika, terus dua orang itu dari PGSD. Kalau buat Kak Dedi sendiri, gimana nih Kak persiapan waktu menuju Timnas sampai bisa dapat juara 2 dan 3? Nah, kalau persiapan sendiri sih hampir sama sebenarnya. Cuma kita perlu ketahui bahwa kan untuk sampai ke tahap Timnas itu ada berbagai tahapan. Nah, salah satunya kita harus mengusul proposal. Nah, proposal itu kan kita usul sudah hampir jauh-jauh hari. Bahkan untuk Timnas tahun ini proposalnya kita ajukan tahun lalu di bulan Desember. Nah, kemarin saya bersama tim itu, bersama ketua tim saya sempat diskusi dengan dosen pembimbing. Nah, kita mengangkat salah satu kemarin karena isu terbesar kemarin yaitu waktu penikaman Pak Wiranto. Nah, salah satunya itu akibat aksi radikalisme. Nah, itu yang membuat kami bersama dosen dan tim tertarik untuk mengangkat kasus radikalisme dan terorisme. Nah, itu yang kami ajukan, dan alhamdulillah setelah beberapa bulan penantian yang sebenarnya kita sudah lupakan bahwa PKM itu sudah hilang karena pandemi ini, tiba-tiba ada pengumuman untuk pendanaan. Ya, alhamdulillah lolos untuk judul itu, untuk radikalisme dan terorisme. Nah, sampai ke Timnas, lolos pendanaan, laksanakan penelitian, dan tidak nyangka juga bisa kembali lagi bergelut dengan Timnas 33.
gitu dan berhasil mendapat juara 2 Iya. dan 3 itu ya. Alhamdulillah berhasil dapat juara di poster dan juga di presentasi. Kalau dari timnya kakak sendiri tuh ada 3 orang juga atau? Ya, kalau di tim saya itu ada 3 orang, satu sama dengan jurusan saya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kemudian yang satu lagi itu dari pendidikan kewarganegaraan. Oh, gitu ya, Kak. Terus gimana sih perasaannya kakak-kakak setelah mengikuti timnas dan tahu berhasil meraih juara 2 dan 3 bahkan ada juga juara 1 dari Kak Dedi deh. Nah, kalau dari saya sebenarnya yang membuat saya tetap semangat ikut timnas itu sejak 2019 yang lalu. Karena kan kemarin sempat juga mengikuti ajang timnas ke-32 di Universitas Udayana. Nah, itu yang salah satu beberapa hal yang bisa saya dapatkan, ya pengalaman, teman baru, kemudian bisa jalan-jalan juga selain itu. Jalan-jalan kemana nih Kak? Nah, kemarin kan 2019 kita jalan-jalan ke Denpasar Bali. Iya. Nah, semangat itu kan terus tergenjot untuk tetap menuangkan ide-ide kreatif kita. Karena selain itu, selain kita bisa mengikuti salah satu puncak ajang prestasi nasional timnas untuk mahasiswa, nah kita juga bisa sekalian jalan-jalan ke negeri orang, ke daerah orang. Nah, itu kemarin sempat, cuma untuk tahun ini ya kita jalan-jalan virtual saja ke Jogja. Jalan-jalan virtual ya, karena ternyata online. Kecewa nggak sih? Awalnya Nggak sih sempat kecewa, cuma kita mau mengapa toh, karena tahun ini pandemi, kita tidak bisa kemana-mana. Mungkin kita bisa, cuma untuk mengumpulkan sekian ribu mahasiswa Indonesia di satu tempat itu mungkin sulit. Mengambil resiko Iya, cukup pasti besar mengambil juga risiko ya. cukup besar. Kalau Kak Gina sendiri, gimana perasaannya Kak? Ya, berhubung sekarang tahun ini Timnas 33 adalah timnas pertama kali ini yang saya ikuti dengan tim, dan saya tidak nyangka sih bisa dapat emas dari poster, dan memang awalnya kita maksimalkan di poster. Berhubung dari presentasi itu sendiri sebenarnya bukan merasa pesimis, tetapi kita memang maksimalkan di poster, dan memang ada sedikit harapan untuk bisa juara, dan ternyata setelah pengumuman alhamdulillah hasilnya tidak, ya alhamdulillah memuaskan. Memuaskan banget ya Kak. Terus selama mengikuti timnas yang ke-33 ini, suka duka yang Kakak rasain itu apa? Kalau Atau ada mungkin juga hal-hal menarik yang lucu yang terjadi gitu? ya, kalau suka duka banyak. Mulai dari komunikasi antar tim kan susah, berhubung kemarin pandemi dan harus berada di tempat yang berbeda. Jadi diskusinya cukup sulit. Jadi kita diskusi lewat telepon grup atau via Zoom. Kemudian kemarin sempat ada sedikit selisih paham, tapi kan memang dalam satu perkumpulan atau satu kelompok kita tidak bisa menghindari selisih, tapi ya bagaimana kita menyikapi itu. Dan memang kemarin ada sedikit, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Oh, itu kan ini kan timnasnya online ya. Itu nggak ada ketentuan harus kumpul satu tim atau memang nggak apa-apa kepisah-pisah kayak gitu? Kalau kemarin kami dapat informasi memang kita tidak boleh kumpul satu tim. Jadi memang seluruh kegiatannya, seluruh penelitiannya itu dilakukan online dan tidak boleh ada perkumpulan. Meskipun dalam satu tim itu orangnya ada di Makassar semua gitu. Iya, karena kalau misal ketahuan itu bisa didiskualifikasi. Bisa didiskualifikasi. Terus kalau misalnya selama persiapannya itu kan cuma melalui online yang Zoom, telepon gitu. Pernah nggak sih ada kendala yang kayak jaringan itu pasti ya Kak? Ya, itu pasti. Kalau Kak Dedi sendiri suka dukanya kayak gimana? Kalau berbicara suka duka sih pasti banyak. Nah, salah satu sukanya ya beberapa dukungan dari pihak universitas kan itu yang menjadi sukanya. Nah, kemudian dukanya yang paling banyak karena mulai dari komunikasi kita dengan tim, komunikasi dengan dosen pembimbing pun itu semua virtual. Tidak boleh kita melakukan pertemuan secara langsung. Kapan kita didapat, kapan kedapatan pertemuan secara langsung pasti didiskualifikasi.
Nah, salah satu juga yang menjadi duka, mulai pagi sampai malam. Kalau kemarin di Pimnas 32 ada tagline-nya teman-teman yang mengatakan siang pagi urus poster, sore urus presentasi lagi, malam urus ini lagi, urus artikel lagi. Jadi kita, kalau teman-teman yang lain bilang bahwa teman-teman yang ikut Pimnas itu enak dan sebagainya, cobalah rasakan sesekali bahwa kita ikut Pimnas itu tidak selamanya enak. Pasti ada beberapa kesulitan yang kita dapatkan, sampai kita hampir tidak tidur sampai malam, sampai subuh tidak tidur gara-gara revisi. Jadi bersusah-susah dulu baru senang kemudian. Iya, pasti setiap kita bersungguh-sungguh melaksanakannya, ada kesusahan, pasti akan ada dapat yang terbaik sih. Oh, iya. Jadi mitra mahasiswa, buat kakak-kakak yang ikut Pimnas ini tuh nggak senang-senang banget yang kalian lihat mungkin di karantina gitu di Kalaro ya, senang-senang enggak. Mereka juga punya perjuangan yang cukup lah, kayak gimana ya, tapi perjuangan itu bisa membuat mereka mendapatkan juara dan mengharumkan nama Universitas Negeri Makassar. Terakhir nih Kak ya, tips dan triknya dari kakak-kakak bisa berhasil menjuarai, memenangkan, dari Kak Ira. Yuna. Ya, kalau tips dan trik sebenarnya saya juga masih kurang paham. Tapi ya kesimpulannya lagi-lagi kalau kita maksimal pasti hasilnya tidak akan ini. Kalau misal khusus poster, kenapa kemarin kami bisa berhasil dapat emas, karena memang kami search dulu poster-poster yang juara tahun lalu, terus kami bandingkan, pokoknya kami searching mulai dari juara 1, juara 2, juara 3, terus dianalisis sama-sama. Ini kenapa bisa juara 3, ini kenapa bisa juara 1, ini kenapa bisa juara 2. Terus sama tim dengan dosen pendamping, kami tarik kesimpulan, mungkin ini bermasalahnya di sini, jadi dihilangkan. Terus ini, bagusnya di sini, menariknya di sini, terus diambil. Jadi itu yang disatukan dan kita konsul lagi ke orang-orang yang lebih ahli di poster. Dan jadi komunikasi terus konsultasi juga itu sangat penting ya dalam melakukan pelatihan. Kalau dari Kak Didi sendiri tips and triknya? Nah, kalau berbicara tips and trik sih, saya tidak terlalu banyak untuk memberikan tips kepada teman-teman. Yang biasanya dosen pembimbing kami mengatakan itu, ada beberapa tips yang harus teman-teman lakukan jika ingin sukses dalam Pimnas. Salah satunya perbanyak membaca. Nah, karena kenapa? Jika teman-teman tidak ingin cuma hanya iseng-iseng saja buat proposal, ya tidak usah perbanyak membaca. Cuma kalau ingin hal-hal yang menarik, silakan perbanyak membaca. Kemudian lihat hal-hal baru yang unik sekarang. Bukan hanya kita melihat hal-hal unik yang lain yang sudah lama, umpama tradisi atau apa. Cuma kita harus melihat apa yang berkembang dan apa yang citranya sekarang sedang naik. Kemudian kemarin juga kami diberikan tips oleh dosen bahwa jika kalian bersungguh-sungguh dalam berusaha, pasti akan kalian dapatkan hasil yang terbaik pula. Dan yang paling utama ya jangan lupa berdoa lah. Usaha dan doa harus imbang gitu ya. Iya. Oke, jadi itu tadi mungkin dari Kak Dedi dulu pesan buat mahasiswa yang mau mengikuti Pimnas ke 34 nanti, apa nih Kak? Nah, kalau pesannya sih untuk teman-teman semua yang memang ingin berjuang di Pimnas ke 34 tahun depan, salah satunya ya saya dengar kemarin dari salah satu dosen bahwa di bulan Desember ini teman-teman akan mengusulkan kembali proposal PKM. Nah, jadi mulai dari sekarang silakan teman-teman keluarkan semua idenya, perbanyak membaca, bacalah semua judul-judul para tim yang telah mengikuti Pimnas ke 33 tahun ini, dan lihat apakah yang unik dari judul-judul mereka, dan kemudian teman-teman bisa juga memunculkan sebuah ide yang bisa teman-teman ajukan di proposal PKM tahun ini. Jadi mulai mempersiapkan dirinya dari sekarang, Iya, gitu, jangan ditunda-tunda lagi. Betul. Kalau dari Kak Yuna? Iya, kalau dari saya kurang lebih seperti yang dijelaskan tadi, tapi saya mungkin tambahkan di bagian
timnya. Oh, Jadi iya. kalau misal kita mau membuat tim, kita harus betul-betul perhatikan judul. Jadi jangan sampai judul kita mengarah ke teknik dan orang-orangnya itu PGSD, seperti pengalaman saya kemarin kan judulnya itu rubbish assistant. Dan memang kita bayangkan bahas masalah teknik dan kimia di dalamnya, padahal orang-orangnya itu PGSD dan matematika, jadi lumayan cukup kesulitan dan harus belajar. Kalau misal timnya betul-betul dari jurusan yang searah atau sejalan dengan judulnya, maka tentunya pasti akan lebih mudah dalam menggali ilmunya lebih dalam, seperti itu. Oke, jadi itu tadi pesan dari Kak Yuna dan juga Kak Dedi buat kalian mitra mahasiswa yang mau mengikuti PIMNAS ke-34 nanti di tahun 2021. Dari Kak Dedi itu mempersiapkan dirinya mulai dari sekarang, gak usah ditunda-tunda lagi, jangan mentang-mentang tahun depan, udahlah tahun depan aja, jangan sekarang buru-buru. Enggak, karena nggak gampang juga ya Kak mikirin judulnya, terus apa masih banyak lah, kita juga harus research banyak banget. Dan dari Kak Yuna tadi, timnya kalau bisa yang searah, jangan yang anak teknik baru bahasanya bukan tentang teknik, jadi itu agak susah juga nantinya. Oke, jadi tadi bincang-bincang kita sama Kak Yuna dan juga Kak Dedi yang berhasil mengharumkan nama Universitas Negeri Makassar. Semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari prokes kita kali ini, dan sampai jumpa di prokes selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.